Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abrar Firdausi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengaruh kebijakan finansial, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Pendahuluan, gambaran umum objek penelitian. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga yang menyediakan infrastruktur dan modal demi terselenggaranya transaksi di pasar modal dan merupakan sarana untuk unit defisit dengan unit 10 saling bertemu. Saat ini ada 680 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 3 sektor, yaitu sektor utama, sektor kedua, dan ketiga. Latar belakang, sektor otomotif dan komponen merupakan sektor yang strategis dalam pertumbuhan PDB di Indonesia. Strategi yang dapat membuat perusahaan semakin unggul yaitu dengan melakukan go public. Go public artinya perusahaan memutuskan untuk menjual sahamnya dan siap untuk dinilai oleh publik secara terbuka. Rumusan masalah, saat ini Indonesia menjadi negara penjual mobil terbesar di ASEAN. Hal ini tentu akan menjadi daya tarik bagi investor di seluruh dunia agar berinvestasi di Indonesia, terutama sektor otomotif dan komponen. Pertanyaan penelitian. Apakah keputusan investasi, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, financial leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada subsektor otomotif dan komponen di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2019? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh keputusan investasi, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada subsektor otomotif dan komponen di BI periode 2015-2019. Manfaat penelitian, memberikan pengetahuan, menambah pengetahuan, menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis mengenai keputusan investasi, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, financial leverage, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah satu objek dari penelitian yang digunakan pada subsektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian diperoleh berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2018-2019. Nilai perusahaan dihitung menggunakan Tobin-Skew. Sistematika penulisan tugas akhir. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 4 hasil dari pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Pengertian manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki tujuan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan ukuran kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang yang di dalamnya mencakup profitabilitas dan keamanan perusahaan yang dapat berpengaruh. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai perusahaan, yaitu dengan Tobin-Skew, price to book value, keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran perusahaan sama dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian terdahulu. Dari penelitian ini saya mendapatkan referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang dimana diteliti oleh Mardiati, meneliti pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada sektor manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan diteliti oleh Widianti, meneliti pengaruh profitabilitas, dividend payout ratio, dan corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur. Yang diteliti oleh Ogol Magai, meneliti leverage pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur yang go public di Indonesia, dan lain-lain. Kerangka pemikiran. Kerangka teoritis merupakan dasar seluruh proyek penelitian. Kerangka teoritis menggabungkan hubungan antara variabel, menjelaskan teori-teori yang menggarisbawahi relasi tersebut, dan menjelaskan sifat dan arah hubungan. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini, seperti pengaruh keputusan investasi terhadap nilai perusahaan, pengaruh financial leverage, pengaruh kebijakan dividen, pengaruh kepemilikan manajerial, pengaruh profitabilitas, pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan mendapatkan beberapa hipotesis dari penelitian ini adalah seperti terdapat pengaruh dari keputusan investasi, financial leverage, kebijakan dividen, kepemilikan manajerial, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada subsektor otomotif dan komponen periode 2018-2019. Metodologi penelitian. Karakteristik penelitian. Penelitian ini menggunakan 6 karakteristik, yaitu berdasarkan metode, berdasarkan tujuan, tipe penyelidikan, keterlibatan peneliti,
unit analisis, waktu pelaksanaan. Dengan jenis kuantitatif, deskriptif, dan kausal, tidak mengintervensi data, organisasi, cross-section, dan time series. Alat pengumpulan data menggunakan operasional variabel seperti capital expenditure to book value of asset, financial leverage dengan debt to total asset ratio, kebijakan dividen dengan dividen payout ratio, kepemilikan manajerial dengan managerial ownership, profitabilitas dengan return on asset, ukuran perusahaan dengan total aset, nilai perusahaan dengan Tobin skew. Tahapan penelitian yang pertama adalah rumusan masalah, landasan teori, rumusan hipotesis, populasi dan sampel, pengumpulan data, perhitungan rasio, analisis data, dan kesimpulan. Populasi dan sampel penulisnya adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari semua jumlah karakteristik yang terdapat pada populasi tersebut. Ini adalah kriteria pembelian sampel, seperti subsektor otomotif di BI yang terdaftar pada periode 2015-2019, subsektor otomotif dan komponen yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara konsisten periode 2015-2019, dan lain-lain. Ini adalah dasar perusahaan sampelnya. Yang saya gunakan adalah Astra Auto Parts, Astra International, Indo Corsa, Garuda Metalindo, Goodyear Indonesia. Pengumpulan data dan sumber pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan dan tahunan perusahaan subsektor otomotif dan komponen tahun 2015-2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan analisis deskriptif, analisis regresi, dan uji asumsi klasik. Ada uji normalitas, uji multikolinialitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis yang pertama bisa digunakan dengan pengujian secara parsial, uji T, dan pengujian secara simultan dengan uji F. Ini adalah cara pengujian dengan uji F, dan ini adalah cara pengujian menggunakan uji T, menggunakan hipotesis semuanya. Jika sigma T kurang dari 0,05 secara statistik, maka H0 ditolak dan H sekian diterima. Jika nilai sigma besar dari 0,05, maka secara statistik H0 diterima dan H sekian ditolak. Dan ada yang pengujian terakhirnya itu adalah dengan koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi R kuadrat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Dengan rumus E just R kuadrat sama dengan 1 kurang dalam kurung 1 kurang R kuadrat dikalikan N kurang 1 dibagi dengan N kurang K. Keterangan N sama dengan banyaknya observasi, K sama dengan banyaknya variabel. Sekian dan terima kasih.